Pertanyaan pertama yang kita jawab, ya, apa yang menggerakkan market sekarang? Market bergerak itu ada antara posisi buyer dan seller dari para pelaku pasar di market. Contohnya sekarang di emas nih, yang paling gampang di emas. Harga emas mencapai titik tertingginya sudah beberapa periode disebabkan oleh krisis di Eropa Timur, Eropa antara Ukraina dan Rusia. Karena krisis itulah orang berpindah untuk menginvestasi dananya untuk mengamankan asetnya. Yang paling cair adalah di emas, makanya pilih pergerakan di emas untuk ambil posisi beli. Kemudian juga kalau di forex apa nih yang menggoncang market? Karena itu di wilayah Eropa, berarti kekhawatiran terhadap di kawasan tersebut, khususnya di Jerman yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap ekonomi Eropa, mengalami penurunan. Orang berpandangan akan terjadi krisis yang paling cepat itu di wilayah sana. Jadi euronya sendiri dalam keadaan melemah. Meskipun ada koreksi-koreksi dengan time frame yang nggak terlalu besar, itu wajar. Dan sembari mengikuti dari pergerakan atau berita-berita yang masuk terbaru. Kemudian yang kedua, leverage. Apakah leverage nilainya berubah-ubah apa enggak? Di forex atau di market kita di Indonesia, leverage itu enggak akan berubah selama enggak kita rubah. Jadi sifatnya kalau kita rubah baru berubah. Dan kebetulan di MFX mempunyai leverage yang tetap, besarannya 1:100. Nah, 1:100 itu gak akan berubah selama tidak kita rubah. Kemudian yang ketiga ya, sorry. Nah, apa bedanya leverage di saham atau forex? Setahu saya di saham itu gak pakai leverage karena dia perbandingannya adalah 1:1. Kalau di forex di Indonesia itu umumnya rata-rata mempunyai perbandingan rasionya 1:100. Apa itu leverage? Nah, itu hal yang penting yang harus kita pahami dulu untuk bertransaksi forex. Leverage itu daya ungkit. Sama aja kita mempergunakan dana yang tidak sebesar dengan market aslinya. Jadi kita harap dipahami untuk transaksi forex kita memanfaatkan pergerakan forex, harga forexnya itu, bukan untuk kepemilikan di forex. Forex ini adalah foreign exchange, jadi pertukaran mata uang satu dengan pertukaran dengan mata uang lainnya. Nah, leverage yang kita punya 1:100, leverage juga memberikan kapasitas untuk kita transaksi semaksimal mungkin, jadi 100 kali lipat dari modal yang kita pakai itu kecil, hanya 1:100. Jadi kita transaksinya 1:100. Kalau kita punya dana 1.000, berarti transaksi aslinya itu bergerak di 100.000. Jadi mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi. Di lain pihak juga mempunyai tingkat resiko. Maka dari itu kalau di forex kita kan mengendalikan resiko. Istilah yang paling sering muncul adalah mengendalikan resiko. Oke, cara untuk money management dan segala macam kita pelajari di webinar, karena itu lebih spesifik cara kita tahunya. Jadi memanfaatkan pergerakan harga dengan mempergunakan money management yang baik. Jadi leverage yang kita pakai juga optimum. Oke. Kenapa saat harga turun trading forex tetap bisa untung? Karena kita hanya mempergunakan pergerakan harganya, bukan untuk kepemilikannya. Karena kita bertransaksi dengan margin. Nah, margin yang kita pakai itu tidak sebesar dengan market aslinya. Berapa? Kalau 1:100, contohnya satu lot kita pakai $100. 1.000 US dollar. Kalau 0,1 lot berarti $100. Jadi lebih kecil, tapi pergerakan aslinya kita ikuti. Ada per point value yang kita hitung. Nah, per point value itulah
keuntungan dan kerugian yang kita dapat gitu dari setiap transaksi. Pakai platform apa Kak? Kalau saham, waduh, kalau saham biasanya brokernya sendiri yang menyediakan platform tersebut ya. Oke, pertanyaan yang ini yang ada di sini, silakan ditanyakan, saya jawab. Bentar. Perbedaan MFX dengan binomo? Pertama, legalitas, itu sering pertanyaan yang sering ditanyakan. MFX itu kita pertama sekali legalitas. Kalau yang binomo dan lain-lain, binary option, itu ilegal, di seluruh negara ilegal. Kedua, mekanisme perdagangannya sendiri sudah beda. Memang tetap aja kita pakai forex, tetapi mekanisme perdagangannya beda. Pertama, kalau setahu saya kalau di binary option kita hanya menebak beli dan jual dalam time frame tertentu di awal, 1 menit, 5 menit, 1 jam dan seterusnya. Kalau kita pakai 1 jam berarti kalau kita tebak harga, kita klik ke posisi beli, mengharapkan 1 jam ke depan naik gitu. Hanya naik dan turun, nggak ada perhitungan per point value-nya. Sementara kalau di forex itu ada per point value-nya. Bisa ditutup di tengah jalan atau kita bisa tunggu sampai di berapapun angka yang kita ingini. Tetapi kalau di binary option tersebut, pertama kita pakai dana. Kalau untung biasanya dibayar 80% dari 80% dari dana yang kita pakai. Tapi kalau rugi 100%-nya hilang gitu. Jadi tebak-tebakan masuknya karena nggak ada per point value yang kita ingini. Tapi kalau di forex itu bebas. Ketika kita beli sekarang, dilepas 1 menit, dilepas 15 menit, dilepas 1 jam dan seterusnya, itu bebas selama margin yang kita pakai cukup untuk menahan posisi. Itu perbedaan utama dari binomo ada 2 itu. Jadi pertama ilegal mereka, kalau kita legal. Yang kedua mekanisme perdagangannya yang berbeda, ya, mekanisme perdagangan berbeda. Kelebihannya ya kita bisa holding, kalau di sana nggak bisa kita hold, kita nggak bisa hold. Kemudian ada lagi. Ya, sambil kita nunggu ada pertanyaan tambahan ini. Apa lagi? Nggak ada ya? Ya, ada lagi. Kalau forex tradingnya pakai apa? Nah, kita pakai platform. Kalau di Monex kita ada 2 platform. Pertama, platform itu tempat kita bertransaksi. Pertama, kita pakai ada platform sendiri, MFX aplikasi. Biasanya dipergunakan untuk pemula karena di situ ada sinyal transaksi yang kita bisa pakai, belajar awal bagaimana kita mengambil keputusan beli dan jual pakai sinyal tersebut. Itu biasa kita pakai di MFX aplikasi. Ada satu lagi itu kita pakai MFX Trader atau dikenal dengan MT4 ya, MetaTrader 4. Nah, itu biasanya dipakai untuk profesional, lebih dalam lagi. Kenapa? Fungsi technical analysis, kemudian juga penggunaan teknologi untuk transaksi itu dimungkinkan di sana. Jadi kalau untuk pemula kita pakai MFX aplikasi karena ada sinyal yang ada kita manfaatkan untuk reminder kita, dan juga ada MFX Trader. Nah, biasanya orang profesional juga karena dia tidak mengamati satu persatu produk, dia pakai reminder yang ada di MFX aplikasi, memanfaatkan biasnya, memanfaatkan sinyal yang ada, karena sinyal yang ada itu berasal dari provider. Sementara ini kita pakai 3 yang memberikan informasi kepada kita ini lagi tren naik atau lagi tren turun. Kita bisa ikuti itu juga. Apakah bedanya futures market dengan forex market dari segi spread dan leverage? Futures market di Indonesia belum diterapkan. Kebanyakan pakai forex yang berdasarkan harga spot ya. Dari spread dan leverage saya kira spreadnya sendiri yang ada di Indonesia
masih berubah. Jadi floating spreadnya berubah-ubah, baik di futures market maupun di spot market, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara spreadnya. Jadi semuanya bisa berubah antara futures market dengan spot market juga berubah-ubah. Kalau leverage, ya yang tadi saya sebutkan pertama, harus kita set dulu dari awal bahwa leverage yang kita pakai di berapa. Oke. Nah, saya kira ada pertanyaan lagi, silakan. Saya cek lagi di sini. Banyak yang ikut, yang nanya sedikit. Oke. Sekarang sedang perang, bagusnya trading di apa, Pak? Kalau dalam keadaan krisis itu yang bergejolak adalah di emas. Ya, sekarang yang produk kita ada di emas. Kemudian kalau di forex kebanyakan transaksi yang rame itu gejolak yang berfluktuatif, harga yang berfluktuatif itu di euro US dollar atau di pound sterling US dollar. Jadi wilayahnya itu wilayah Eropa yang terimbas langsung gitu. Kemudian ada non farm payroll, ada nggak? Mana ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ya. Ya, nggak ada lagi yang nanya ya, udah paling atas kosong. Ya, gitu aja. Beberapa pertanyaan saya rasa sudah saya jawab untuk malam ini. Semoga kalau nanti ada pertanyaan lanjutan silahkan ditanyakan langsung di kolom pertanyaan Q&A. Nanti kita kumpulkan, kita jawab di minggu depan untuk kita selesaikan. Baik, rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih.